Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat kelompok Dewa Penghancur baru menyadari kemampuan luar biasa Dewi Sembilan Warna Ningrongrong, keterkejutan mereka tidak sampai di sini, di mana dengan kemampuan khusus penggabungan kekuatan antara Dewa Perang Daimubai dan Dewi Kecepatan Juju King, serta ditambah dukungan dari Dewi Sembilan Warna, kekuatan fusi Harimau Putih Neraka benar-benar telah mencapai kekuatan puncak dewa tingkat pertama. Namun yang paling menakutkan di antara mereka tetaplah Tangsan dengan mode Dewa Asura. Setelah menerima peningkatan kekuatan dari Dewi Sembilan Warna, aura pembunuhannya berubah menjadi sangat tajam dan mengerikan. Bahkan niat kehancuran milik Dewa Penghancur terasa tidak mampu mengimbanginya. Singkatnya, ketika jarak antara kedua belah pihak menyusut drastis, sebuah cahaya merah tiba-tiba meledak dari punggung Tangsan dan memenuhi langit, menciptakan gambaran mengerikan seperti gunungan mayat dan lautan darah, seolah-olah seluruh alam dewa terseret ke dalam neraka pembantaian. Pada saat yang sama, ketika Tangsan melompat dari punggung Harimau Putih Neraka, tubuhnya segera berubah menjadi cahaya darah dan menyatu dengan sinar merah yang menutupi langit, serta terbentuklah pedang raksasa Asura yang langsung menebas ke arah Dewa Penghancur dan 8 dewa tingkat pertama di belakangnya. Dewa Penghancur segera menyadari situasi telah berubah. Pada awalnya, dia berencana menghadapi semua serangan secara langsung, mengandalkan keunggulan kekuatannya untuk menguras tenaga lawan. Namun dia tidak menyangka, Tangsan akan langsung mengerahkan serangan pamungkas dari awal pertarungan. Pada dasarnya, serangan yang dilepaskan Tangsan merupakan teknik legendaris yang pernah Dewa Penghancur saksikan dalam Perang Alam Dewa. Ketika Dewa Asura bertarung melawan Dewa Naga, teknik tersebut dikenal sebagai Pedang Darah Asyura, sebuah tebasan yang mencurahkan seluruh kekuatan ilahi dengan mengorbankan asal-usul garis keturunan Asyura. Oleh sebab itu, menghadapi ancaman luar biasa mematikan, Dewa Penghancur tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh dan tongkat penghancurnya membesar menjadi raksasa dan melepaskan cahaya ungu, membentuk sebuah bola cahaya raksasa sebagai perisai pertahanan utama. Di saat yang sama, 7 dewa dosa asal menyatukan kekuatan ilahi mereka dan membentuk lapisan pelindung kedua di balik perisai Dewa Penghancur. Detik berikutnya, cahaya merah dan ungu bertabrakan di langit, menimbulkan ledakan luar biasa hebat mengguncang seluruh alam dewa. Penghancuran dan pembunuhan, dua kekuatan paling destruktif saling menghantam dengan kekuatan penuh. Bahkan dalam beberapa detik, langit berubah gelap dan seluruh tanaman di tanah terlarang berubah menjadi debu. Tidak tinggal diam, Dewi Kehidupan segera melepaskan perisai kehidupan untuk melindungi para dewa lain dan menjauhkan mereka dari dampak ledakan. Singkatnya, setelah 10 detik berlalu, serta gelombang kehancuran dan pembunuhan perlahan menghilang, Tangsan terlihat masih melayang di udara dan ditopang oleh Harimau Putih Neraka. Sementara di sisi lain, perisai Dewa Penghancur telah sepenuhnya menghilang
hanya menyisakan perisai 7 dewa dosa asal yang dipenuhi dengan banyak retakan. Meskipun dari bentrokan barusan, Tang San lebih unggul di atas dewa penghancur, bahkan membuat tubuh dewa penghancur dipenuhi niat membunuh pedang darah Ashura, namun dia tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Selain itu juga, meski dengan dorongan kekuatan dari Dewi Sembilan Warna, kekuatan Tang San melampauinya untuk sesaat, tapi dewa penghancur tidaklah sendirian. Dia masih memiliki 8 dewa tingkat pertama di pihaknya. Bahkan dalam pertarungan level dewa tertinggi, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekuatan ilahi, melainkan juga dari pengalaman dan akumulasi kultivasi selama bertahun-tahun. Lebih jauhnya lagi, setelah Tang San melepaskan kekuatan mengerikan, dewa penghancur sangat yakin kekuatan ilahi Tang San pasti terkuras dalam jumlah besar. Asalkan dia terus bisa menantang San, maka dengan kekuatan 8 dewa tingkat 1 di pihaknya, kekalahan kelompoknya hampir tidak ada. Di sisi lain, nafas Tang San terlihat sangat berat, di mana serangan pedang darah Ashura sebelumnya telah menguras sebagian energinya. Bahkan meski masih melayang di udara, namun beban pertarungan jelas mulai terasa di tubuhnya. Di waktu yang sama, ketika seluruh anggota mendekat untuk melindunginya, Dewa Ponik Ma Hongjun tiba-tiba melepaskan api suci dan berubah menjadi burung ponik raksasa langsung menuju ke arah Dewa Penghancur. Di saat Dewa Penghancur memandang rendah serangan, serta beranggapan Dewa tingkat kedua bukanlah ancaman, bahkan mengayunkan tongkat penghancur untuk melepaskan api ungu, sosok ponik raksasa tiba-tiba saja menghilang dan berubah menjadi asap sebelum bertabrakan dengan serangannya. Di momen inilah, Dewa Penghancur menyadari telah tertipu oleh ilusi. Serangan Dewa Ponik sebelumnya hanyalah sebuah pengalihan perhatian, sehingga membuat kemarahan di dalam hatinya memuncak. Terlebih lagi, dia saat ini masih berada di bawah pengaruh niat pedang darah Ashura, sehingga membuat konsentrasinya cukup terganggu. Dengan penuh amarah, Dewa Penghancur kembali memerintahkan 7 dewa dosa asal dan dewa kehancuran untuk menyatukan kekuatan. Selain memperkuat pertahanan mereka, energi kehancuran segera membesar dan memberikan tekanan luar biasa ke arah Tang San. Hanya saja, Tang San tetap tenang. Pedang Ashura kembali muncul di tangannya, dan dengan satu tebasan, dia berhasil memotong momentum energi kehancuran yang sedang terkumpul di pihak lawan, seolah-olah dia telah memperhitungkan segala tindakan Dewa Penghancur. Meskipun cukup terkejut, namun Dewa Penghancur sangat yakin Tang San tidak mungkin mampu terus-menerus menggunakan pedang darah Ashura, di mana seperti yang sudah dijelaskan, teknik seperti itu mengharuskan Tang San membakar asal-usul garis keturunan. Bahkan secara logika, jika Tang San terus-menerus menggunakannya, maka kekuatan ilahinya akan hancur secara permanen. Sehingga Dewa Penghancuran meyakini Tang San paling banyak hanya bisa menggunakan 2 kali lagi sebelum kekuatan Ashura di tubuhnya hancur. Namun keyakinan Dewa Penghancur segera diuji. Tang San tiba-tiba mengangkat pedang darah Ashura ke langit. Cahaya merah darah kembali meledak untuk kedua kalinya. Aura pembunuhan mengerikan, gambaran gunung mayat, dan lautan darah muncul lagi dengan intensitas yang bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun benar-benar terkejut serta tidak menyangka, Tang San kembali mampu memanggil kekuatan luar biasa Edun dalam waktu singkat. Namun Dewa Penghancur segera mengesampingkan perasaannya dan mencoba melakukan pertahanan, kembali melepaskan niat penghancur dan membentuk bola perisai ungu. Sedangkan 7 dewa dosa asal dan dewa kehancuran juga melakukan hal sama, membentuk perisai pertahanan lapisan kedua. Singkatnya, benturan kedua jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Raungan energi mengguncang seluruh alam dewa. Langit seakan-akan terkoyak dan ruang bergetar hebat. Namun kali ini tidak langsung terjadi ledakan besar, melainkan sebuah tabrakan dengan kebuntuan luar biasa mematikan.
seolah-olah memperlihatkan dua kekuatan dahsyat saling menekan dan menimbulkan tekanan mematikan. Di saat aura pembunuh pedang Ashura menekan niat penghancuran sedikit demi sedikit, energi kehancuran sendiri berusaha mencegah dan menghancurkan niat Ashura. Namun ketajaman pedang Ashura terus menembus ke dalam, membuat niat penghancuran mulai mundur sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, pedang darah Ashura akhirnya menyentuh lapisan pertahanan kedua. Roda cahaya di belakang kepala dewa penghancur dan 7 dewa dosa asal segera bersinar terang, mencoba menahan tekanan luar biasa. Bahkan tongkat penghancur terus memancarkan aura kehancuran, mencoba menjepit pedang Ashura dari kedua sisi. Meskipun dalam keadaan seperti ini terdesak, dewa penghancur tetap menunjukkan ketenangan dingin. Pasalnya dia masih memiliki keyakinan dalam pertarungan daya tahan seperti ini, pihaknya yang terdiri dari 9 dewa tingkat tinggi pastilah lebih unggul, bahkan percaya bahwa Tangsan telah mencapai batasnya. Selain itu juga, ledakan energi antara kedua belah pihak sangatlah dahsyat, sehingga tidak akan ada dewa lain berani melakukan serangan secara diam-diam. Bahkan meski dewa emosi dan dewi kupu-kupu memiliki teknik fusi roh, namun jika mereka bertindak nekat, hanya kematian yang akan mereka dapatkan. Tepat ketika dewa penghancur sedang memikirkan kemenangan yang akan segera dia raih, di belakang Tangsan tiba-tiba muncul sebuah untaian biru bersama sosok dewa yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Meski sosok dewa tersebut tidak memancarkan kekuatan besar, namun justru membuat hati dewa penghancur mulai menegang. Pada dasarnya, untaian biru merupakan kemampuan khusus milik Tangsan dari benua Daulo, serta dikenal sebagai Kaisar Biru Perak, sebuah kemampuan yang mampu mengontrol dan memanipulasi medan perang. Selain itu juga selama ini, perhatian dewa penghancur hanyalah fokus terhadap dewa kuat di pihak Tangsan. Namun sosok yang selama ini dia abaikan dan tidak diperhitungkan justru dilempar oleh Tangsan ke medan pertempuran. Dia tidak lain adalah Dewa Masakan Oscar. Kemunculan Dewa Masakan di tengah benturan dahsyat antara niat penghancuran dan pedang darah Ashura jelas membuat semua dewa terkejut. Bukan hanya dewa penghancur dan 7 dewa dosa asal yang tercengang, bahkan para dewa yang menyaksikan dari kejauhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dewa Masakan memang dewa tingkat kedua, tetapi dia sama sekali tidak dikenal sebagai petarung. Dalam situasi normal sekalipun, Dewa Masakan bukan tipe dewa yang turun langsung ke medan perang. Apalagi di pusat benturan dua kekuatan tertinggi yang bisa memusnahkan dewa tingkat pertama, di mana energi kehancuran dan pembunuhan yang bertabrakan sangat mengerikan. Bahkan mendekat saja sudah dianggap sebagai mempertaruhkan nyawa. Hanya saja, Dewa Masakan tetap melayang ke depan. Pada saat yang sama, pagoda 9 harta karun yang sebelumnya dipegang Dewi 9 warna juga terlempar ke udara dan memancarkan cahaya pendukung, sehingga membuat semua pihak nambah bingung apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pihak Tangsan. Detik berikutnya, Paman Sosis Oscar langsung memberikan jawaban. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya berkilau dan memancarkan energi ilahi luar biasa hebat. Bahkan ketika Oscar mengangkat tangan kanannya, sebuah cahaya merah tiba-tiba saja melonjak ke langit dari tubuhnya. Cahaya tersebut kemudian berubah dan membentuk pedang darah Ashura yang melesat menuju pusat kekuatan penghancuran. Meskipun bentuk pedang darah Ashura di tangan Oscar lebih kecil dari milik Tangsan, serta kekuatannya jelas tidak setara, namun tetap saja merupakan pedang Ashura milik dewa tertinggi yang bahkan diperkuat oleh efek pagoda harta karun Dewi 9 warna. Kejadian tersebut jelas membuat semua dewa kembali tercengang. Mereka tidak menyangka sosok yang dikenal lemah dalam pertarungan justru mampu memiliki teknik ilahi 2 tingkat di atas levelnya. Mau bagaimanapun, selain 7 monster strike generasi Tangsan, tidak ada yang mengetahui
bahwa Oscar memiliki teknik meniru teknik orang lain menggunakan esensi darah. Bahkan dengan kemampuan tersebut, Oscar menjadi sosok tak terduga dalam pertempuran dewa tingkat tinggi. Tatapan dewa penghancur berubah drastis. Dari semula tenang dan yakin, kini menjadi terkejut dan kehilangan kendali. Bahkan dia tidak menyangka dewa masakan akan bergerak dan memiliki kekuatan mengerikan. Singkatnya, di saat semua dewa masih terkejut, pedang darah Ashura hasil peniruan dewa masakan sudah menyusul serangan tangsan dan menghantam titik yang sama. Dua pedang darah meledak hampir bersamaan, memancarkan aura pembunuhan luar biasa. Bahkan niat penghancur yang sebelumnya masih bertahan langsung terkoyak dan lenyap. Pada saat yang sama, terdengar bunyi keras saat lapisan pertahanan kedua yang dibentuk oleh dewa kehancuran dan 7 dewa dosa asal hancur di bawah kekuatan gabungan pedang darah Ashura. Dalam situasi seperti ini, dewa penghancur dan para dewa dosa asal tidak punya pilihan selain mundur. Tidak seorang pun berani menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menahan serangan mengerikan pedang darah Ashura. Meskipun nasib mereka beruntung, serta setelah menembus 2 lapisan pertahanan, kedua pedang darah kehilangan sasaran dan akhirnya menghilang, namun langit alam dewa telah dipenuhi aura pembunuhan yang gila, sementara niat penghancuran benar-benar telah tersapu bersih. Di saat suasana masih dipenuhi sisa energi mematikan, teriakan Ponik bergema. Dewa Ponik Ma Hongjun kembali muncul dalam wujud api raksasa dan menukik dari langit. Serangannya langsung menutupi 3 dewa dosa asal, dewa keserakahan, dewa kerakusan, dan dewa nafsu. Melihat Ponik api menuju ke arah mereka, dewa nafsu segera bereaksi. Cahaya merah gelap menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi pita-pita energi yang mencoba mengikat wujud asli Dewa Ponik. Namun tepat sebelum dia berhasil, Ponik api membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya kemasan. Selain menyelimuti tubuhnya sendiri, cahaya tersebut juga langsung mengisolasi Dewa Kerakusan dan Dewa Keserakahan. Meskipun Dewa Kerakusan mencoba melahap api, namun di saat cahaya kemasan mendekat, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya dia terlambat dan benar-benar terperangkap di dalam lingkaran cahaya kemasan. Di waktu yang sama, ketika Dewa Keserakahan dengan cepat merubah tubuhnya menjadi bayangan hitam dan lari menuju sisi Dewa Penghancur, lingkaran cahaya kemasan justru berbelok arah dan mengunci Dewa Nafsu, serta dengan mudah menjebaknya di dalam lingkaran cahaya keemasan. Pada saat berikutnya, 2 sosok muncul dari dalam tubuh api Ponik raksasa. Mereka adalah Dewa Laut Xiaowu dan Dewa Emosi yang telah menggunakan armor Dewa Naga dari kekuatan Dewi Kupu-Kupu. Di mana lingkaran cahaya emas yang sebelumnya keluar dari mulut Ponik api ternyata merupakan salah satu dari 13 teknik Trisula yang disebut badai tanpa batas, salah satu teknik pengunci paling kuat milik Dewa Laut. Dewa Ponik kemudian kembali ke wujud aslinya dan mengepakkan sayap dengan ganas, menekan kedua dewa dosa asal dengan api sucinya. Meski tidak cukup kuat untuk melukai dewa tingkat pertama secara permanen, tapi api tersebut cukup untuk menahan mereka sedikit lebih lama untuk tidak membebaskan diri dari teknik pengendali Dewa Laut. Dalam sekejap, 2 dari 8 dewa tingkat pertama di pihak Dewa Penghancur berhasil ditekan, sedangkan di sisi Tangsan, hanya Dewa Ponik yang sementara tidak bisa bergerak bebas karena fokus menahan lawan. Tidak jauh dari tempat ini, Dewa Masakan muncul kembali dalam wujud aslinya. Wajahnya pucat dan nafasnya melemah akibat menggunakan teknik klon pedang darah Ashura. Namun dengan dukungan penyembuhan dari Dewi 9 Warna serta sosis miliknya sendiri, kekuatan Dewa Masakan bisa pulih dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah dia siap kembali melanjutkan baku hantam bersama Dewa Asura Tangsan. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5. Dan kita udah mendekati puncak pertarungan alam dewa.
Dan kira-kira kehancuran seperti apa sih yang menjadi firasat Hang San? Kita bahas di spoiler-spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friends.